Jemaat yang di rumah, dimanapun Anda berada, silakan berdiri. Kita mendengarkan berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, Engkau mengasihi kami sehingga Engkau menjadi manusia sempurna. Di dalam kemanusiaanmu, Engkau menderita sampai mati di kayu salib. Dan bukan hanya mati di kayu salib, tapi dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan firman Tuhan. Dan hari ini, hari yang ke-40 setelah kebangkitanmu, kami merayakan kenaikanmu ke sorga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang memiliki Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau bangkit, kalahkan kuasa maut. Engkau bangkit, memberi pengharapan kepada semua orang. Tuhan, terima kasih. Dan kenaikanmu juga berarti buat kami semua. Dan dalam perjalanan menuju ke sorga, Engkau memberi pesan yang berharga untuk kami orang percaya lakukan, yaitu amanat agung yang luar biasa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus berbicara dalam hati kami semua. Kami tidak mau menjadi pendengar yang setia, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman selagi ada waktu. Roh Kudus bekerja di hati kami semua. Pakai hamba-Mu, pakai kami semua untuk menikmati firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ada roh-roh teritorial, roh-roh apapun melawan firman Tuhan, mengganggu pelayanan firman Tuhan, kami ikat di dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja di hati kami semua yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, kami siap menikmati firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk luar biasa. Tuhan ciptakan indah. Inilah Pulau Papua. Pulau Papua itu orang katakan sorga kecil jatuh ke bumi. Ini indah sekali, luar biasa. Kita berdoa supaya ke depan Tuhan akan kelola tanah ini dengan baik, supaya semua orang yang ada di atas tanah ini menikmati. Yaitu intermezzo sedikit, tetapi kita bersyukur kami ada di gunung, hama di gunung. Dari atas gunung kami akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema khusus, pergi jadikan sekalian bangsa murid. Dan di sana banyak orang, di pinggir laut Pasifik, ini Pulau Pasifik, Pulau Pasifik. Di pinggir-pinggir pulau ini atau laut itu ada manusia-manusia yang sudah mendengar Injil Tuhan. Tetapi juga di atas tanah ini juga banyak orang membutuhkan Injil Tuhan. Itu sebabnya khotbah saya hari ini dengan tema pergilah, pergilah, beritakanlah Injil. Khotbah beberapa minggu yang lalu dan waktu kenaikan kematian Tuhan Yesus, saya kasih tema sudah selesai atau tetelestai. Allah memerintahkan sepenuhnya kepada Yesus Kristus dalam kemanusiaannya untuk menyelamatkan umat manusia, dan Dia bekerja dengan sempurna sampai di kayu salib, dan Yesus berkata sudah selesai. Itu luar biasa. Setelah Dia menyelesaikan, Dia pikul beban kita, mati di kayu salib, dan betul-betul mati sesuai dengan kitab suci yang sudah saya sampaikan. Setelah 3 hari Yesus bangkit, dan khotbah saya pada waktu kebangkitan dengan tema Yesus hidup. Itu semua saya ambil dari Alkitab, karena Yesus mati sesuai dengan kitab suci, Yesus bangkit atau hidup sesuai dengan kitab suci, dan Yesus naik, Yesus naik ke sorga juga sesuai dengan kitab suci, bukan kata-kata manusia. Itu sebabnya sampai hari ini, sampai hari ini 7 miliar manusia, 7 miliar 800 juta penduduk dunia sampai sekarang masih bertanya-tanya, siapa pribadi Yesus Kristus itu? Siapa manusia namanya Yesus Kristus itu? Karena apa?
kelahirannya menjadi misteri. Tidak ada bapa, ya, tidak ada, ya, benih manusia satupun. Tetapi secara ajaib Maria menerima pesan untuk terima anak yang akan lahir, namanya Yesus. Kelahirannya kontroversial. Wow, luar biasa. Tempat kelahirannya juga kontroversial. Pertumbuhan dan hikmatnya juga kontroversial. Dan bukan hanya itu saja, tetapi kematiannya juga sampai hari ini. Banyak orang bertanya-tanya, benarkah di kayu salib itu Yesus? Dan juga banyak orang rekayasa bahwa yang di kayu salib bukan Yesus. Tetapi dengarkan baik-baik di siang hari ini. Alkitab mengatakan bahwa Yesus mati di kayu salib. Bukan omongan siapapun, teolog siapapun, manusia siapapun, tidak. Alkitab mengatakan bahwa Yesus mati di kayu salib. Untuk membuktikan kematian Yesus, tombaknya ditusuk lambungnya. Dan dengarkan, air keluar karena darah sudah habis saat dicambuk, saat dipukul sampai darahnya habis. Tinggal air yang sisa dalam tubuhnya keluar. Dan dia tidak berteriak karena dia sudah menyelesaikan mati di kayu salib. Ya, dan kematian masih kontroversial. Iblis masih mengganggu setiap orang sampai hari ini supaya mereka tidak percaya Tuhan. Tapi dengarkan baik-baik. Lebih baik kamu buka hatimu dan menerima Yesus. Karena Yesus betul-betul mati. Dan dengarkan, Alkitab katakan 3 hari bangkit. Kalahkan kuasa maut. Wow, luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, His born miracle. Ya, and His die. And He's risen. And He's coming back. According of Bible. Ya, ini bahasa Inggris tapi sudah ini jadi. Ya, lani one kuloi. Kinaru ko ni kumi api kinaru gereja ya jemaat on ko nako. Wone benti lombo ya karat nako ini ki lipurak. Yesus nako ware gwarak kambe gerak ni gerak bupan gerak yunda alure kui. Sinen mugoragin tiyo ba me lipun lomup a kumi ambi olomari ka Yesus talego yo kira yo lipurak Yesus ban engi berone remen bupan ngem banom arban yi laut tekanipti inda sekali laut ini tiar Yesus nene gerak ambi nene gerak lek ab nene gerak lek tabu lira noy me Yesus ara kinengi mawi berkoloni kengi lanu yugunda Tigana, why or walk, kinengilan walk, tiokiragai. Me Yesus kinengi mawi loranduk, one tiokiragai. Me at nagalonir, yere gerak no one yigin, tin gere gerak. Ano nem banda yokiraga narati, konengotati, wonok yor nanibo ire gerak. Tigoba. Ala one banda yokirarati, ano nem banda yokirarati. Ala one akumi, time one me yor nanibo ire gerak, no, kugoriga lega, quileknok, undagare mulayer yak. Time kina pulgo no yitu kol galek kino de lo yitu kol galek kina me ko mo tay yitu kol galek en ko yore ne nanip ala one yitu kol awando di yitu kol ora lek no bo panora le me ar Yesus alik pa bo panora on reme meti yokire me jigunda penginjilane kwele won no penginjilane ruok ti ko ba abok. Oke, itu bahasa Lani. Saya sudah khotbah untuk orang yang mendengarkan melalui bahasa tidak berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kita baca Matius pasal 28. Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayatnya yang ke-18 sampai selesai. Ya. Atau dari 16 ya. Matius pasal 28 ayat 1 dan seterusnya ini cerita tentang kenaikan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan
Saya baca dari ayat 16, mau menjelaskan tentang kenaikan dan juga perintah. Yang sudah buka Matius 28, kita baca bersama-sama dengan bersuara. Di sini juga ada sedikit beberapa orang menjaga jarak juga, duduknya bagus. Di rumah juga jaga jarak karena virus yang satu itu sedang ada di mana-mana. Tapi berdoa dalam nama Yesus, virus jangan kena kita, begitu. Oke, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Matius pasal 28 ayat 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat 20. "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Ya, please you read Matthew 28, 16 to 20. I think you can read that and you can follow. Oke. Jadi tema yang saya ambil tadi, pergilah. Pergilah itu perintah. Perintah ini datang sudah 2000 tahun lebih yang lalu. Jadi bukan usianya baru 1 tahun. Usia perintah atau amanat agung Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan sudah 2000 tahun lebih. Atau orang sering bilang sudah 2020 tahun. Itu usia luar biasa. Tetapi mengapa sampai hari ini banyak orang belum mengenal dan terima Yesus Kristus Tuhan? Itu pertanyaannya. Penduduk dunia 7.800.000.000 hari ini. Ya, 7.800.000.000 penduduk dunia. Yang percaya Tuhan, yang sudah lahir baru, belum sampai 1-2 miliar. Tapi Kristen KTP 3 miliar penduduk dunia. Yang Kristen KTP. Di antara itu ada yang sudah lahir baru. Mereka sudah memiliki paspor untuk ke sorga. Jadi kalau Yesus sudah pergi, dia akan datang hari ini, sore, besok, mereka akan masuk dalam kerajaan sorga. Mereka yang sudah punya kepastian keselamatan. Karena apa? Di dalam Yesus ada kepastian. Tidak ada istilah, oh kalau memang ini atau mudah-mudahan, tidak ada di dalam Yesus. Di dalam Yesus ada kepastian, keselamatan. Jadi kalau orang sudah mendengar firman Tuhan, orang sudah mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mereka itu sudah punya tiket. Tinggal waktunya trompet bunyi, mereka akan ke sorga. Yang lain yang belum punya tiket, selamat tinggal. Jadi yang belum punya tiket, yang mendengarkan atau ikuti siaran ini, mulai ambil keputusan, mengaku dosamu dan mulai putuskan terima Yesus. Karena hanya melalui Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Itu sebabnya Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Tidak ada satu manusia pun yang bisa ke Bapa, hanya melalui Yesus. Jadi kalau di luar Yesus tidak mungkin ada orang masuk surga. Itu penting sekali. Itu sebabnya ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Dalam bahasa Inggris, dia menerima authority, otoritas untuk kendalikan manusia 7 miliar lebih di bawah otoritas dia, di bawah pengendali beliau itu. Bukan siapa-siapa, orang hebat siapa, atau mengaku diri. Sekarang ini banyak mengaku diri nabi-nabi. Itu semua omong kosong.
Sesuai dengan khotbah minggu lalu. Minggu lalu kah? 2 minggu lalu. Saya khotbah, temanya apa? Omong kosong. Omong kosong. Pertama kita buktikan dari Alkitab siapa? Saudara kita namanya siapa? Petrus. Sebentar dia bilang, oh saya begini dengan Yesus, pokoknya kamu ditangkap, saya juga ikut dan lain-lain. Saat ditangkap, ini salah satu yang ikut Yesus. Dia bilang, oh saya tidak kenal. Jadi janjinya, komitmennya omong kosong. Itu. Jadi orang yang di luar Yesus, siapapun mengaku diri saya begini dan begitu, jangan dipercaya. Ya, Yesus tidak membawa agama. Dengarkan baik-baik. Yesus tidak membawa agama. Yesus membawa keselamatan yang kekal dengan cuma-cuma. Itu. Jadi tidak usah bayar, kamu terima Yesus saja. Dengarkan itu. Segala kuasa diberikan kepada Dia. Dan Dia menerima otoritas itu. Dia punya hak buka pintu surga atau tutup pintu surga untuk Anda dan saya. Jadi kalau begitu kita ketok pintu, Dia kenal nama setiap orang. Samuel Tabuni, begitu ya. Anak Samuel Tabuni, masuklah. Tapi anak Kayu Gaharu, Kayu Gaharu saya tidak kenal, kau pulang. Kalau Samuel Tabuni boleh masuk, Lipius Biniluk boleh masuk. Dan hidup di dalam kekekalan. Itu kita tidak bayar. Si Gaharu tinggal di sana, di Tentanika, di Jayapura. Ya karena dia tidak kenal, tidak tulis namanya di buku kehidupan. Ya, dia memiliki otoritas itu. Itu sebabnya setiap orang memiliki Yesus Kristus Tuhan. Supaya ada otoritas itu, ada kuasa yang dimiliki Yesus berikan kepada kita. Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12. Ya, Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Jelas katakan di sana. Ayat 1, Yohanes 1 ayat 1, 2 dan 3. Dia sebagai Allah, Dia sebagai firman, Dia sebagai pencipta, dan Dia datang ke dalam dunia, tetapi orang-orang yang ciptaannya itu tidak menerima Dia. Dasar. Karena manusia ingin hidup di dunia selamanya, padahal di dunia itu karat. Sebentar lagi akan hancur, lenyap. Mereka menolak Dia. Ayat 12 katakan, setiap orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mereka menjadi anak-anak Allah. Mereka menerima kuasa Allah. Tuh, 2 yang mereka miliki, otoritas dan anak Allah. Jadi banyak orang Kristen berdoa, Bapak, ya memang itu Bapakmu. Orang yang di luar Tuhan tidak bisa berdoa dalam nama, berdoa panggil Bapa. Yesus itu Bapa kita. Allah itu Bapa kita. Itu luar biasa, itu spesial. Itu sebabnya kalau mau panggil Bapa dan Bapa menolong Anda menjadi sahabat Anda dengan Allah dan Yesus Kristus sebagai manusia saat itu, ya, kamu harus ambil keputusan terima Yesus sesuai dengan Yohanes 1 ayat 12. Menjadi anak Allah supaya memiliki otoritas dari Allah. Statusmu jelas. Dan semua orang memiliki Yesus Kristus. Mereka diberi cap menjadi anak-anak Allah. Dan mereka punya hak untuk masuk surga. Itu yang tadi saya katakan. Yesus datang hari ini, orang percaya siap mau ke surga. Besok siap, tahun depan siap. Tidak peduli, karena di surga tempat yang Dia sediakan itu luar biasa. Aku menyediakan tempat bagimu. Dia menyediakan rumah luar biasa. Ya, banyak orang bilang rumah semua dibangun dengan emas. Saya tidak peduli. Pokoknya saya ada bersama Yesus. Dimanapun Dia ada, saya akan tetap dengan Dia. Itu iman. Bukan masalah rumah dibangun dengan emas di surga itu begini. Udah, tidak perlu. Pokoknya Yesus ada di mana? Bersama Dia. Karena Dia punya kerajaan. Itu penting sekali. Jadi kalau orang sudah memiliki Yesus Kristus, seperti Paulus katakan kepada jemaat di Kolose, ini penting. Mereka memiliki otoritas dari Allah, ya,
Dan mereka juga diangkat status dari anak biasa menjadi anak Allah. Ya, saya menjadi anak Allah. Nahum Wandik mana dia? Ini Marweri. Kamu juga jadi anak Allah, bukan lagi anak biasa. Tepuk tangan dong Marweri, luar biasa. Kita jadi anak Allah. Ya, anak-anak Allah. Anak-anak Allah diberikan inspirasi hikmat luar biasa. Kita coba lihat, baca Kolose pasal 1. Ayatnya yang ke-26. Itu bisa lihat. Di situ Paulus menjelaskan kepada jemaat di Kolose, khusus orang-orang pilihan Allah. Ini luar biasa. Makanya komputer ini diciptakan oleh siapa? Dibuat oleh siapa? Itu juga orang Kristen. Lampu yang dibuat, lampu sekarang kita pakai itu orang Kristen yang buat. Google, Facebook, semua dibuat oleh orang Kristen. Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Jadi pesawat yang kita terbang, ya sebenarnya mungkin perlu begitu kali. Semua yang mau naik pesawat, kamu sudah terima Yesus belum? Kalau sudah naik pesawat. Karena yang menciptakan atau menemukan pesawat itu orang yang sudah menjadi anak Tuhan. Jadi semua hal yang kita gunakan di alam semesta dibuat atau diciptakan oleh orang-orang yang sudah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Kolose pasal 1 ayat 26 itu. Misteri Allah yang tersimpan dari abad ke abad. Dari turunan ke turunan. Itu yang dibukakan bagi orang-orang kudusnya. Siapa mereka orang-orang kudus? Mereka yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mereka menerima misteri Allah. Ya, rahasia yang tersimpan dari abad ke abad, berikan kepada anak-anak kesayangannya. Itu sebabnya mereka punya kecerdasan lebih dari sekian kali lipat. Ya, itu. Jadi semua pengendali alam semesta ini sekarang semua orang yang pernah mendengar Injil, hikmat diberikan oleh Yesus Kristus. Misteri Allah yang tersimpan dari abad ke abad dibukakan bagi orang-orang kudusnya. Dan dia mau demonstrasikan kuasanya kepada orang-orang itu. Jadi kalau orang di luar Tuhan, terbatas kemampuannya. Dengan permainan tingkat tinggi baru mereka bisa sampai. Tapi kalau mau anak Tuhan, itu luar biasa. Paulus luar biasa dalam pekabaran Injilnya. Naik gunung, turun lembah. Mengarungi lautan bebas seperti ini, menggunakan perahu kecil, dia bisa memberitakan Injil. Waktu itu tidak ada pesawat, tidak ada mobil seperti yang ada di parkir ini. Tetapi karena dia menerima misteri itu, dia menerima otoritas dan kuasa dari Allah, dia pergi memberitakan Injil Kristus Yesus. Nah, itu sebabnya waktu Yesus terangkat, ya kita lihat ini. Ini gambaran tulisan ini contoh saja, saya tidak. Ini juga memang gambar ini benar ini Yesus atau tidak itu bukan masalah ya. Hanya ini contoh saja. Yesus terangkat. Ya, terangkat di awan-awan. Dan dia berkata, "Pergilah, beritakanlah Injil kepada setiap orang, semua makhluk." Matius 28 ayat 19 dan 20. Markus 16. Jelaskan laporan Injil itu, katakan. Dia terangkat dan perintahkan, pergi memberitakan Injil. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus Kristus. Sudah menjadi anak Allah. Ada diberikan otoritas, tanggung jawab untuk menjadi saksi. Untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Dengan cuma-cuma kepada siapa saja. Semua orang harus dengar Injil. Semua orang harus dan wajib hukumnya menerima Yesus Kristus. Supaya mereka ada tiket untuk masuk surga. Kasihan mereka di luar Yesus. Tidak ada tiket dan tidak ada harapan untuk masuk surga. Itu sebabnya Yesus perintahkan semua orang percaya, pergi. Ini penting sekali. Ya, saya tidak mau kritik. Banyak orang bangun gedung gereja mewah dan lain-lain itu urusan nanti. Tetapi perintah ini penting buat kita semua. Kita diperintahkan oleh Tuhan.
Kita sudah diberikan penghargaan menjadi anaknya. Kita sudah diberikan penghargaan untuk menerima otoritas dari Allah untuk mengendalikan alam semesta ini. Kita bisa kelola emas ada di dalam laut, di dalam tanah ini. Emas yang ada di Tembagapura sana. Emas yang ada masih tersimpan di atas gunung ini atau di dalam batu gunung-gunung Papua ini. Kita diberikan hikmat, kemampuan intelektual oleh Tuhan untuk kelola. Dan sekarang waktunya untuk kelola itu. Ya. Tapi perintah khusus dari saya pada siang hari ini, khusus untuk orang Papua, hanya satu, pertobatan sangat penting. Ya, jangan menjadi Kristen KTP, jangan ikut-ikutan, jangan menyesatkan. Ya, karena keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kamu hanya cari uang dengan alasan ini, alasan itu, menyesatkan. Hati-hati, nanti kamu masuk neraka. Karena di luar Yesus, tempatnya di sana. Saya terus terang memberitahu kepada Anda sekalian. Tetapi kalau Anda mau keluar dari situ, satu-satunya jalan terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Dan terlibat dalam pasukan Kristus, memberitakan Injil kepada setiap makhluk. Di mana-mana, di seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Yesus perintahkan untuk kita pergi memberitakan Injil. Dimanapun, kapanpun. Ya, ada orang berkata begini, waktu Yesus datang, Yesus akan bertanya, berapa jiwa yang Anda bawa untukku? Kalau memang itu pertanyaannya, apa yang Anda jawab? Ya, ada 3 cara. Pertama, Anda ambil komitmen untuk berdoa untuk pekabaran Injil. Banyak hamba-hamba Tuhan sedang melayani di kampung-kampung, di mana-mana. Sampai jiwa raga mereka korbankan. Mereka membutuhkan doa Anda. Jangan egois kalau Anda sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Tapi berdoa, kirim doamu ke sana supaya mereka terus bekerja, karena doamu Tuhan akan turun tangan di sana. Ya, kirim doa. Yang kedua, kamu kirim danamu. Jangan pakai uang terus untuk sesuatu duniawi. Tetapi uangmu itu simpan, bawa ke gereja untuk dana misi. Ini penting, ini tantangan yang saya mau sampaikan. Kalau Anda tidak bisa pergi memberitakan Injil, berdoa gampang, tetapi duitmu juga penting. Duitmu disiapkan untuk dikirim untuk pekabaran Injil. Kamu tidak usah pergi, tetapi duitmu akan pergi. Dan duit akan bekerja di sana melalui orang-orang yang sudah ambil keputusan. Yang ketiga terakhir, kalau memang Anda bersedia, pergi memberitakan Injil. Tidak usah jauh-jauh ke Korowai sana. Tidak usah jauh-jauh di kampung-kampung yang belum terjangkau Injil. Di Jayapura, di mana saja. Kamu diberi kesempatan untuk memberitakan kabar baik. Beritakan Injil. Yesus mengasihimu. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada kebenaran. Beritakan itu kepada setiap orang. Itu yang Yesus sampaikan. Dan di dalam pemberitaan itu firman Tuhan berkata, ayat 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa. Dalam pekabaran Injil pasti ada tantangan, ada masalah, ada air mata, ya. Tetapi firman Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Ya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia akan menyertai setiap anak-anak Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-28 ayat 19, pergi jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka, dan ini ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Dan perintah ini ya, setiap suku, bangsa dan bahasa dia perintahkan untuk kita layani. Jadi semua suku, bangsa itu berasal diciptakan oleh Tuhan. Dia mau semua harus masuk surga. Ya, dia mau semua harus masuk surga. Orang Papua, orang Jawa, orang Batak, orang Makassar, orang Buton, orang Toraja, orang Kalimantan, orang Ambon, orang Timor Leste, Kupang,
Bali, orang Amerika, orang Australia, orang New Zealand, orang mana lagi? Jepang, Korea, Cina, Israel, orang seluruh dunia. Itu milik Tuhan Yesus. Mau buktikan nanti kamu akan lihat. Kalau mau buktikan, baca Alkitab. Alkitab mengatakan semua berasal dari Yesus. Karena Yesus adalah pencipta. Itulah sebabnya waktunya sekarang. Akuilah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Ambillah keputusan, terima Dia dan jadi anaknya dan taat melakukan perintahnya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Coronavirus ada yang katakan tidak akan pernah habis. Menurut Organisasi Kesehatan Sedunia katanya virus ini akan terus sampai sekian puluh tahun ke ratus tahun sampai Yesus datang katanya. Tapi kita berdoa supaya tidak boleh lama. Itu kita berdoa, kita mau begitu. Karena virus ini membatasi, coba duduknya jauh-jauh. Semua harus pakai ini, tutup mulut, sayang sekali. Tuhan mau kita saling kasihi mengasihi. Duduk bersama, makan bersama, jalan bersama, saling bantu-membantu. Sekarang semuanya putus. Ini virus ini kurang asam. Aduh, kalau kelihatan kita hajar dia, kita pukul dia dengan batu karang dari gunung ini. Ini batu karang banyak ini. Ya, tapi virus yang tidak kelihatan, tapi membuat orang ketakutan. Nah, dalam ketakutan, dengarkan Injil ini. Yesus mengasihimu. Yesus mau Anda datang kepadanya. Dan Dia akan memberikan penghiburan yang kekal. Dia akan memberikan kepadamu kepastian keselamatan. Supaya kamu memiliki kehidupan dua kali. Di dunia dan nanti kekekalan di sorga. Itu sebabnya sekali lagi Yesus perintahkan, pergi beritakan Injil. Bagaimana siap? 3. Mau kirim doa? Silakan. Kirim danamu, silakan. Kirim atau kamu sendiri pergi juga siap. Di kantormu itu banyak orang belum kenal Tuhan Yesus. Jadilah kesaksian yang baik, kelakuanmu yang baik. Jangan kamu yang rekayasa untuk korupsi lah, untuk main perempuan lah, untuk ini dan itu. Kalau sudah punya istri, ini sudah biasa lagi. Biasa saya khotbah tentang keluarga. Selalu saya katakan yang sudah berkeluarga, hidup dengan istrimu, hidup dengan suamimu, jangan jadi mata keranjang. Ya, mata keranjang, tahu keranjang itu matanya besar. Jadi dia bisa lihat semua, gitu. Buang itu keranjangnya, baru pakai kacamata Tuhan. Pakai mata Tuhan untuk lihat orang. Luar biasa. Tuhan ciptakan orang semua indah, cantik, ganteng. Tapi istrimu lebih cantik. Suamimu lebih ganteng. Kasihilah dan sayangilah dia sampai mati. Sampai kamu ke sorga dengan keturunanmu. Ya. Jadi yang suka menyeleweng, bertobat. Ya. Suka menyeleweng dengan macam-macam. Suka mencuri orang punya, hari ini bertobat. Yesus terangkat ke sorga ini. Ya. Dan Dia berjanji akan datang kembali. Segera. Ya. Dia akan datang kembali segera. Jadi sebelum datang, bertobatlah. Kalau bukan sekarang, kapan? Ya, bertobat. Dan terlibat dengan kami untuk bersama-sama memberitakan Injil. Agama tidak menyelamatkan Anda. Uang juga tidak menyelamatkan Anda. Kedudukan juga tidak akan menyelamatkan Anda. Semuanya itu sementara. Yang menyelamatkanmu adalah Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada lain. Itu sebabnya, mari kita bersama-sama taat terhadap amanat agung. Pergi memberitakan Injil kepada semua orang yang membutuhkan Injil Kristus Tuhan. Kita sebelum berdoa, saya mau ajak teman-teman untuk nyanyi. Ini satu lagu yang indah. Kita bersyukur indahnya laut, indahnya gunung dan pulau di tanah ini. Ya. Jadi ada orang, saudara kita dari Ambon menciptakan lagu. Ya, itu lagu itu, tapi ini saya hanya untuk Beliau ciptakan lagu Tanah Papua tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Dan itu betul.
Di dunia tidak ada seperti tanah Papua. Jadi kamu orang Papua bangga punya tanah yang kaya raya. Orang lain nikmati tidak apa-apa, tapi kamu harus memiliki Yesus. Ya, memiliki Yesus. Nanti Tuhan akan beri kepercayaan kalau kamu memiliki Yesus. Dan harus berjalan dan lakukan pekabaran Injil tadi. Kalau pekabaran Injil kamu lakukan, maka kamu yang akan kelola tanah ini. Tapi kalau tidak, silakan orang lain yang kelola. Dan kamu hanya pemakai atau penikmat, sayang. Terimalah Yesus dan lakukan. Kita mau nyanyi lagu ini. Jadi ini juga lagu ini, orang-orang yang karang lagu ini juga mereka ada di tanah Papua. Dan mereka melihat indahnya laut, indahnya burung cendrawasih, indahnya laut, atau sungai-sungai yang di atas tanah ini. Dan ya, seorang guru, jadi dia memang guru, jadi dia bisa, waduh luar biasa. Sungai-sungai yang mengalir, di pinggir-pinggir, di dalam sungai dia bisa menemukan emas. Waduh luar biasa. Ini segera dinikmati oleh Anda semua. Itu sebabnya lakukanlah perintah Kristus. Tidak usah lakukan sesuatu yang lain, tapi beritakan Injil, maka Tuhan akan lakukan. Matius pasal 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengarkan lagu ini, kita nyanyi bersama-sama. Pulauku yang kupuja selalu, tanah Papua, pulau indah. Tanda lautmu yang membisu selalu, cendrawasih, burung emas, gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri, kau memuja selalu keindahan alammu yang mempesona, sungaimu yang deras mengalirkan emas. Oh ya Tuhan, terima kasih. Dua kali ya. Di sana pulauku yang memuja selalu, tanah Papua, pulau indah. Dan lautmu yang membisu selalu, cendrawasih, burung emas, gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri, yang kupuja selalu, keindahan alammu yang mempesona, sungaimu yang deras mengalirkan emas. Oh ya Tuhan, terima kasih.
Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri, Kau kupuja selalu, keindahan alam-Mu yang mempesona, sungai-Mu yang deras mengalirkan oh ya Tuhan, terima kasih. Oh ya Tuhan, oh ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa. Ambillah keputusan untuk memberitakan Injil melalui doa Anda, melalui dana Anda, atau Anda sendiri mengambil keputusan mau jadi misionaris. Kalau memang dekat, hubungi kami. 3 hal tadi. Jadi sesuatu komitmen harus ada tindakan. Kita tidak bisa selalu dengar firman Tuhan di gereja. Alkitab mengatakan, pergi memberitakan Injil, pergi memberitakan Injil. Tetapi kita tidak lakukan, itu salah. Hari ini, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Firman Tuhan menantang kita. Ambil keputusan di 3 hal ini. Mau berdoa dengan serius, ambil keputusan mulai berdoa untuk pekabaran Injil di seluruh pelosok bumi ini. Atau Anda mampu punya dana, berikan, sisihkan dana sedikit untuk memberitakan Injil. Berikan kepada penginjil dimanapun mereka berada. Atau gereja yang melakukan amanat agung, kirim dana itu. Kalau tidak ada yang Anda kenal, hubungi saya. Kami akan gunakan danamu dengan baik untuk melakukan pekabaran Injil. Dan yang ketiga itu, kalau mau jadi misionaris, hubungi kami. Kami akan siapkan Anda dan kami akan utus di mana Tuhan mau Anda pergi jadi garam, menjadi terang. Dan Anda yang bekerja dimanapun Anda berada, jadilah saksi di sana. Upahmu besar di sorga. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di tahun 2020, kami hamba-hambamu memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Di dalam peringatan ini, kami ditantang dengan tema, pergilah memberitakan kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kami disuruh ambil keputusan dari 3 hal. Melalui doa, melalui dana, atau kami sendiri menyediakan diri untuk menjadi misionaris. Tuhan berkati semua orang yang mendengarkan firman Tuhan di siang hari ini, untuk menyediakan diri mereka untuk mendukung pekabaran Injil, untuk pergi memberitakan Injil. Tuhan memberkati usaha mereka, kesehatan mereka, ekonomi mereka, pekerjaan mereka. Berkati mereka. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang luar biasa di dalam nama Yesus, berkati mereka dengan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Dan mereka yang baru mendengar Injil Kristus hari ini, mau ambil keputusan untuk terima Yesus dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, ambillah mereka dan katakan, aku mengasihimu. Mereka yang ambil keputusan, mau ambil keputusan, bukalah hatimu dan katakan, saya orang berdosa, dan ampunilah segala salah dan dosa saya. Saya mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Dan katakan, masuklah dalam hatiku. Undang Yesus masuk dalam hatimu. Katakan kepada Yesus hari ini, sekarang juga. Silakan berbicara kepada Tuhan Yesus. Yesus ada di dekatmu. Kalau Anda membuka hatimu, Dia akan masuk ke dalam hatimu.
dan kamu akan menjadi anaknya. Dan dia akan makan bersama-sama dengan Anda. Dan Anda akan menerima misteri Allah yang tersimpan dari abad ke abad. Akan diberitahukan kepadamu untuk menikmati, untuk melakukan alam semesta yang Tuhan ciptakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati mereka yang baru terima Yesus hari ini. Berkati mereka yang berkeputusan untuk melakukan amanat agung. Berkati kami semua juga yang hadir, yang sudah biasa melakukan amanat agung. Tuhan berkati kami semua. Hari kebangkitan kenaikan Engkau ke sorga, kami sudah beribadah di atas bukit ini. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Angkatlah tanganmu dan menerima berkat. Berkat di dalam nama Allah Bapa. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja. Dan pegang pintu sorga. Dan berkat di dalam nama persekutuan Roh-Nya yang kudus. Menyertai kami semua. Dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput saleh-salehnya. Nyanyi bersama-sama, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Di dalam surga ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari yang mau nyanyi, mari sini lagi. Yang 3 orang kita nyanyi. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Itu. Jadi jemaat 1, 2, 5 menit mendengarkan lagu ini. Yang sudah siapkan makanan, kita berdoa ya. Saya berdoa untuk makan. Jemaat yang sudah siapkan makan dan minum setelah ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Berkati semua hamba-hambamu, jemaatmu yang sudah siapkan makan dan minum. Nikmati makan dan minum dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus mereka yang menyediakan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, silakan makan dan minum. Yang di sini belum, jadi sabar. Mari yang di rumah, setelah ini baru pengumuman nanti. Sudah? Mari yang tahu ikuti. Tanah Papua, tanah yang kaya. Bungkus aku tunggu yang lain. Bola sudah makan juga kuliahnya. Itu harus telepon di KFC. Ya. Mari yang kena panas duduk-duduk di tempat yang tidak panas. Siapa yang tahu lagu ini pas? Samuel tahu? Apa mesti tahu? Tony, saya setengah-setengah. Jatuh ke bumi, seluas tanah sebanyak
sana aku lahir, bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah sebanyak madu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir, bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar langit terbelah, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Wow, terima kasih, Tuhan berkati.